Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengingatkan bahwa hidup ini sangat berdinamika. Sangat berdinamika. Tidak flat, tetapi berdinamika. Setiap masa itu ada dinamikanya sendiri. Di dalam firman Tuhan dikatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bahkan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah itu. Saya kira bagi kita semua sudah pernah bahkan mungkin sering mendengar bahwa akhir zaman manusia menjadi jahat. Begitu dikatakan dalam Matius 24 ayat 12 dan 13. Dan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Saya kira saudara tahu, paling tidak sebagian saudara tahu. Dan sore ini saya beritahu itulah dinamikanya. Hidup itu tidak flat, berdinamika. Ternyata dinamika hidup yang terjadi, manusia menjadi lebih jahat. Manusia menjadi jahat. Dalam Daniel pasal 12 dikatakan orang fasik akan berlaku fasik. Artinya akan terang-terangan. Melakukan apa yang jahat. Mereka tidak malu dan tidak takut. Di dalam 2 Petrus pasal 3 juga dikatakan bahwa pada akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek. Mengecek Tuhan bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Kalau sampai manusia mengecek Tuhan dengan perbuatan, itu terang-terangan, saudara. Terang-terangan melawan Allah. Inilah dinamika. Ibarat ombak, ombak itu lebih besar. Badai lebih kuat, saudara. Lalu bagaimana orang percaya menghadapi dinamika ini? Bapak Ibu bisa melihat banyak orang Kristen tidak waspada, tidak alert. Benar-benar tidak alert, benar-benar tidak waspada menghadapi dinamika hidup yang berlangsung. Kekristenan yang dikenakan itu kekristenan warisan orang tua.
Orang tua warisan orang tuanya, kakek nenek, opa uma, kungkung popoh kita. Kungkung popoh kita mewarisi dari orang tuanya. Dan itu terjadi di dalam kehidupan banyak gereja. Tidak perlu menyebut gereja ya saudara. Tetapi terjadi. Yang paling menonjol itu gereja-gereja di barat. Mereka bergereja, beragama Kristen dalam siklus kehidupan agama yang mereka warisi dari orang tua. Padahal dinamika hidup berubah. Di barat orang terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan. Contoh sederhana saudara. Mungkin lebih 15 tahun yang lalu. Lebih 10 tahun, lebih 15 tahun. Ketika saya pergi ke salah satu negara barat. Lalu saya berkesempatan datang ke tempat wisata. Pertama kali saya menyaksikan wanita bercumbu dengan wanita di depan orang. Ya namanya dari desa ya saudara. Dari kampung, ibaratnya begitu, kaget saya. Kaget saudara, wah. Jadi rombongan itu termasuk dua wanita itu ya sedang jalan gitu. Mereka salah satu rombongan. Kalau di negara barat, di Australia misalnya, homoseks itu sudah tidak lagi sesuatu yang memalukan, ya. Mesra di depan orang, pria dan pria, lalu punya anak angkat maksudnya. Apalagi seperti yang saudara dengar, LGBT dengan simbolnya rainbow. Terang-terangan. Mereka juga ingin punya hak. Ya, restroom saja ada yang untuk mereka. Enggak pria, enggak wanita, enggak lanang, enggak wedok. Bahkan dari anak-anak SD sudah diajarkan kebebasan termasuk LGBT ini. Lihat dinamikanya saudara. Ini belum dinamika kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya. Dinamika hidup. Ya. Begitu rupa berubah. Ibarat gelombang ombak itu makin tinggi ya saudara. Tidak datar atau tidak kecil tapi gelombangnya tinggi. Lalu gereja tidak berantisipasi. Kita lihat gereja tumpul. Gereja tidak sanggup menghadapi dinamika hidup. Jadi kita melihat bangkrutnya gereja di negara barat. Kalau di negara-negara timur memang agama masih dijunjung tinggi, saudara. Tetapi apakah manusia yang beragama itu sungguh-sungguh bertuhan? Artinya hidup dalam interaksi dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau di dalam konteks hidup orang percaya, lalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangankan melakukan hukum, saudara.
beretika lebih baik saja tidak, apalagi kesempurnaan. Padahal firman Tuhan tidak bisa ditawar. You must be perfect, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Kamu harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pasti Tuhan tidak mendowngrade firman-Nya. Saudara, ini hal yang sungguh-sungguh menyedihkan dan benar-benar berbahaya. Ini bukan hanya untuk gereja-gereja yang sudah berumur ratusan tahun sampai ribuan tahun. Ini juga untuk gereja yang mungkin usianya baru 100 tahun lebih, seperti gereja aliran karismatik atau Pentakosta. Juga untuk kita harus serius menghadapi hidup dengan cara berpikir sebagai anak-anak Allah yang harus memiliki irama hidup, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Setinggi apapun gelombang itu, kita tidak boleh mengkhianati Tuhan. Kita tidak bisa membuat ombak, saudara, dan tidak bisa menciptakan ombak atau meminta Tuhan menciptakan satu jenis ombak. Kita tidak bisa. Tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa menciptakan ombak, tapi kita bisa berselancar. Bagaimana kita tidak tenggelam? Kalau tinggi ombak itu 50 cm, ya kita bisa mengikuti. Kalau lebih tinggi lagi kita mesti mengikuti. Yang penting tidak tenggelam, saudara. Kalau kita menghadapi ombak 2 meter dengan sikap menghadapi ombak 1 meter, tenggelam kita, saudara. Pertanyaan sederhana, saudara, tetapi sangat prinsip. Apakah sampai sekarang, apakah saat ini saudara masih hidup dalam kehendak Tuhan? Apakah saudara masih hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak tenggelam dengan dunia? Kan ada orang yang berkata, Pak, bagaimana saya tidak korupsi? Lingkungan saya semua korupsi, Pak. Gimana saya tidak ikut-ikutan teman-teman saya? Semua teman-teman juga begitu, Pak. Dia mau mendowngrade firman. Kalau di sekolah, bagaimana saya tidak nyontek? Satu kelas juga nyontek, Pak. Bagaimana saya tidak pakai joki membuat skripsi? Sekarang juga udah modelnya orang tidak bisa membuat skripsi, bayar orang. Dan banyak contoh lain yang tidak saya sebutkan, saudara sekalian. Tuhan memiliki integritas dan firman-Nya tentu tidak bisa ditawar. Standar moralitas kesucian Allah itu tidak bisa dikurangi karena konformisme atau menyesuaikan dunia.
Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di Lukas 8 ayat 8, jika anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Itu tidak main-main, saudara. Itu bukan sekedar diplomasi atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadi pemanis Alkitab. Itu kalimat yang mestinya memberikan kita kewaspadaan. Kita harus alert. Kalau Yesus datang, apakah masih menjumpai orang Kristen yang benar dengan standar Allah yang tidak bisa dikurangi? Dunia makin merosot moralnya, tapi kebenaran Allah tidak boleh dimerosotkan. Kalau saya mengajak saudara doa pagi, tekun belajar firman, kita menghadapi dunia yang jahat, saudara. Jahat dunia ini, saudara. Jangan saudara anggap ringan, jangan Anda anggap remeh ya. Kekekalan itu, terpisah dari Allah itu mengerikan, saudaraku. Saya tidak sedang mengintimidasi saudara atau nakut-nakutin saudara. Jangan main-main, saudara. Saya tidak tahu saudara datang ke gereja hari ini apakah karena mengisi waktu saja atau karena hidup sulit, tidak punya villa, tidak punya uang untuk weekend keluar negeri, tidak cukup punya uang untuk shopping, ya udah ke gereja saja. Atau saudara serius mau berurusan dengan Allah karena menghadapi dunia yang berat. Ini ombak lebih tinggi dari ombak-ombak sebelumnya, saudaraku. Banyak orang tidak alert, saudara. Tidak alert, tidak waspada. Sombong, ya. Setan berbisik kepada mereka, tenang, fine-fine aja. Kamu kan masih ke gereja, bukan? Kamu baik-baik. Apalagi kalau orang bisa berkata-kata tentang firman. Wah, sudah. Dia menenangkan diri dengan ayat-ayat firman yang dia pahami, dengan sedikit khotbah yang dia bisa sampaikan ke orang. Dia pikir dia sudah memenuhi kuota kesetiaan kepada Tuhan. Dia pikir dia sudah memenuhi kuota ketaatan dan cukup menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sedikit sekali, saudara, orang yang sungguh-sungguh memiliki iman seperti yang Tuhan kehendaki itu, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia Yesus datang ke dunia, apakah dia mendapati iman di bumi? Itu serius, saudara. Dalam doa-doa pribadi sering saya membayangkan kalau saya bertemu Tuhan, kira-kira Tuhan puaskah dengan keadaanku? Apa penilaiannya terhadap diriku? Kita banyak kompromi, saudara. Sembarangan, karena orang di sekitar kita juga sembarangan. Kita terbawa oleh ombak, arus besar.
Jangan sombong, saudara. Kenali dirimu. Kalau saya khotbahkan di tempat ini, entah kapan yang mengenai polusi itu. Kita banyak telah menyerap racun toksik. Kalau kita tidak detox setiap hari, mati kita, saudaraku. Detox dengan firman yang benar. Firman yang keluar dari hati Tuhan. Dan duduk diam di kaki Tuhan, saudaraku. Dan yang terakhir, kalau saudara mau, jangan punya keinginan. Keinginan kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Tuhan tahu engkau yang butuh jodoh, engkau yang perlu mobil, rumah. Tuhan tahu. Pasti Tuhan akan menata semua sempurna. Saudara masih bisa menikmati makan enak, tidur nyenyak. Sebab saudara manusia, bukan monyet yang hanya butuh pisang. Saudara perlu fasilitas. Anda juga boleh wisata, saudara boleh bersosialisasi. Allah tahu dan Tuhan pasti mencukupi itu. Tapi jangan saudara kejar itu, dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata firman Tuhan, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus melipat gandakan pencarian kita akan Tuhan, saudaraku. Se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya. Karena dunia kita jahat sekali. Sangat jahat, saudaraku. Kalau di dalam dunia akademis, saudara, bagaimana dunia akademis teologi ya, di mana ada usaha menjatuhkan orang gitu. Kalau ada asesors, artinya yang menilai sebuah sekolah dikirim pemerintah. Asesor itu juga punya sekolah tinggi teologi. Dia tidak rela yang dikunjungi itu dapat nilai bagus. Jahat, luar biasa. Dan itu sudah beberapa kali kami alami. Waduh, saya nggak habis pikir. Kalau kamu menjatuhkan sebuah sekolah tinggi, memberi nilai kurang baik, bukan kita itu mau nggak jujur. Sampai asesor yang beragama Muslim berkata, kenapa kalian kok musuhan? Kita nggak tahu. Ini mestinya dapat nilai A, kok bisa dikasih C? Coba. Dan itu bukan satu kali loh pengalaman. Segitu loh jahatnya dunia, saudara. Padahal ya saudara, kalau perguruan tinggi agama Kristen untuk Espak ya, memiliki akreditasi sangat baik, itu lulusannya akan mendapat tempat yang lebih baik, saudara. Sebagai ASN. Nanti dalam pengurusan jenjang jabatan menjadi profesor itu bisa mempengaruhi. Mudah-mudahan sih ya nanti bagaimana. Itu di dunia saja begitu, saudara. Itu saya nggak bisa ngerti. Kok kalian jahat bener sih gitu. Ini sebenarnya di ruang publik saya tidak boleh bicara ini, tapi saya harus bicara entah kapan. Sampai ini dipersoalkan, saudara. Pimpinan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, saya pernah ketemu khusus bicara ini. Sampai dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Waduh saudara. Waduh saudara. Ada yang lebih buruk dari ini, tapi saya tidak mau membicarakan. Pokoknya jahat. Jahat. Kalau ya di lingkungan pemimpin-pemimpin Kristen saja begitu, lalu bagaimana dengan gereja, saudara? Aduh, saudara. Dunia sudah begitu jahat. Kenapa kita tidak seperti kebakaran jenggot? Tadi pada waktu menjelang jam 11 pagi ya, kebaktian di Mall Arta Gading, di ruangan tempat kami kumpul ya, ruang makan itu, ya sekaligus ruang tamu, saya bau seperti hangus. Ini kok ada kabel hangus. Wah coba saya suruh yang lain, coba cek ada kabel hangus di mana. Lalu saya keluar dari ruangan, saya panggil security. Ini cari, ini ada yang kebakaran. Ya maklum saudara, mantan kepala asrama ya. Jadi kalau ada bau hangus dari paranoid saudara. Apalagi gedung itu gedung tua waktu itu ya. Jadi paranoid lah gitu. Wah, saya keluar, saya panggil ke security, cari ini. Lalu lari driver saya temuin saya, enggak Pak. Ini mobil antri dari rem ke atas ram ya, dari ram itu ke atas karena padat kan itu, kalau jam 11 kan padat sekali. Jadi ini kopling Pak. Oh ya udah kopling ini. Minimal saya udah ini upset ya, udah gelisah. Ini sudah bau kabel hangus saudaraku. Dunia ini seperti gedung yang ada kabel hangus. Ini bakal ada kebakaran besar, saudara. Kenapa kita tidak menyerukan agar orang berjaga-jaga, saudara? Kenapa kita tidak menyerukan? Ayo kita berjaga-jaga, yuk. Dengan cara apa? Ya doa pagi, doa pribadi, mendengarkan khotbah, mengubah rutinitas. Teman-teman yang tidak menggarami saudara, tinggalkan saja. Kegiatan yang tidak perlu, tinggalkan saja. Mungkin saya salah satu ya, dan saya belum mendengar pendeta lain, atau belum, bukan tidak ada ya, belum. Pendeta yang menyerukan tinggalkan hobimu. Kalau itu bukan mata pencaharian, kalau itu hanya untuk senang, nggak usah punya itu lagi. Arahkan kesibukanmu untuk mencari Tuhan. Apalagi sudah umur, saudaraku. Untuk apa sih hobi-hobi yang tidak membangun iman, tidak mempersiapkan kita untuk kekekalan, saudara? Saya memberikan ilustrasi ini ya saudara, mungkin pernah saya sampaikan di sini, saya lupa. Untuk 2 jam setengah pernikahan, persiapannya setahun. Supaya lebih mantap ya, backdropnya ini, bunga-bunganya bisa bunga-bunga asli. Bisa puluhan miliar, serius. Yang langsung saya dengar itu 8 miliar. Saya pernah dengar lagi ada yang puluhan miliar. Itu kalau makan meja saudara, satu orang bisa 1,5 juta. Karena ada subsidi sirip hiu itu ya. Kalau segini kan 450 biasanya. 450 segini nih Pak. Belum yang lain ya, Tiopwa lah ya, 1,5 juta. 1,5 juta tamunya 1.000 lebih, 1.500, 2.000 kalau hall besar, berapa miliar saudara.
Habis dalam waktu 2 jam setengah. Kalau punya kenalan orang-orang penting, wah itu saatnya untuk tampil. Selamat datang Bapak Anu gitu. Wah terus datang semua orang nyari-nyari siapa sih gitu. Dikawal oleh ajudan. Lalu semua minggir dulu, di foto dulu. Wah. Hanya untuk 2 jam setengah. Setelah pejabat itu turun, besoknya bilang, bisa bantu nggak ini saya mau kampanye di mana gitu. Gelontorkan 2 miliar. Ini nggak main-main yang saya ngomong ini. Untuk 2 jam setengah, persiapannya setahun dengan harga mahal. Saudara hanya 70, 80, 90, 100 tahun untuk kekekalan. Kenapa tidak serius? Saya ajak saudara mengubah rutinitas hidupmu. Kalau perumpamaan mengenai 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, sama-sama tertidur ya. 10 bulunya tertidur, tapi yang 5 itu bijaksana, punya persediaan minyak. Kelihatannya sama, tapi yang satu ini beda. Dia punya persediaan minyak. Orang tidak melihat kegiatan yang kita lakukan, tapi itu persediaan minyak. Lalu terdengar suara, mempelai datang, mempelai datang. Tahukah saudara bahwa dinamika yang terjadi, krisis ekonomi, politik, perang, itu seperti seruan mempelai datang, mempelai datang. Kita alert nggak saudara? Lihatlah aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Itu untuk jemaat yang terakhir. Dulu kita memahaminya pintu hati. Dan kalau KKR kita berkata, siapa yang mau menerima Yesus? Dia berdiri di pintu hatimu. Itu dulu boleh diartikan begitu. Sebenarnya itu bukan pintu hati, itu pintu sejarah dunia. Tuhan akan datang. Coba perhatikan. Untuk jemaat akhir zaman itu, Tuhan sedang mengetok. Dengan dinamika yang terjadi hari ini, Tuhan mengingatkan kita, Dia akan datang. Jadi kalau dunia bergelora seperti hari ini, kita harus alert. Bicara mengenai akhir zaman, jangan pusingkan tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Jangan pusingkan. Sebab ketika kita berbicara mengenai akhir zaman, di situ ada peringatan betapa rawannya iman Kristen. Betapa beratnya iman Kristen dijalani. Dulu waktu saya masih muda saudara, saya ini gereja yang tidak pakai tepuk tangan sebenarnya. Tapi saya mulai mengunjungi gereja yang pakai tepuk tangan, jadi pemain gitar, lalu jadi pemain piano ya. Waktu masih muda ya, terus saya lihat ini gereja kok ceweknya cakep-cakep. Amoy yang pioliang. Saya masuk. Tapi di situ saya ditangkap Tuhan, saudara. Dulu kalau kebaktian orang muda juga tidak terlalu banyak ya saudara. Kalau orang muda banyakkan perempuan dari laki. Tapi encim-encimnya waduh banyak. Ibu-ibu ya encim-encim itu banyak. Dulu gereja Pentakosta miskin-miskin saudara. Gerejanya kecil-kecil. Dan rata-rata itu ya kelompok kita ini orang-orang Tionghoa. Kalau suku yang lebih banyak dari Tionghoa itu Manado.
Kalau gereja Pentakosta ya. Ya tentu ada orang Tapanuli juga ya, lihat tempatnya. Tapi yang saya tahu dulu gereja itu miskin-miskin, saudara. Miskin-miskin. Ya. Pak Timotius kan masih mengalami itu ya. Di gerejanya kecil-kecil, di pojok-pojok gitu ya. Tapi dulu gereja-gereja diterima di masyarakat, tidak seperti waktu-waktu tahun 80-an mulai ada pembakaran, ada penutupan rumah ibadah gitu. Zaman tahun 70 ya, 70 sekian, 78, 79, 80, 82. Ya, saya masih sempat tahun 79, 77, 80 ya. Waduh, kalau nyanyi zaman sekarang berjagalah. Waduh, saudara, nangis Bombay. Saudara tahu nggak ironis ya, gereja Pentakosta hari ini sudah nggak pernah loh bernuansa begini. Heran loh. Gereja Pentakosta karismatik sudah lupa bahwa Tuhan akan datang. Dulu paling seru itu. Wah, kalau pendeta sudah khutbah selesai amin, langsung berlutut, langsung berbalik badan, berlutut. Memang kita aliran yang nggak jelas ini, Pentakosta enggak, Protestan enggak, GSKI. Tapi di GSKI ini kita mulai punya lagu-lagu yang lebih ekstrim. Orang kalau nggak pernah datang ke GSKI ya, tidak ngikutin, ya penuh, mungkin bingung lalu curiga lalu macam-macam. Coba duduk di sini, apa sih yang diomongin? Mengarahkan jemaat untuk benar-benar berkemas-kemas. Dan di tengah gelombang yang tinggi, kita bisa berselancar. Hanya kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita bisa berselancar. Oke, tepuk tangan. Tanpa Tuhan kita nggak sanggup, saudara. Jahat sekali dunia ini, saudara. Kejatuhan hamba Tuhan, pendeta di mana-mana, nggak heran. Kuasa kegelapan itu bekerja keras. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, terhilang kita, saudaraku. Kalau saudara bangun pagi berlutut, bersama kami berdoa, pegang tanganku, dimulai dengan berseru pegang tanganku. Nanti lagu yang lain, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan kawal langkah kita. Dinamika hidup manusia dan dunia ini rawan terhadap iman Kristen, saudara. Bahaya. Kita tidak bisa menghadapinya dengan pola kekristenan masa lalu. Kita tidak bisa menghadapi dunia dengan dinamika jahat seperti hari ini dengan kekristenan masa lalu. Harus diupdate, saudaraku. Ada komputer-komputer yang harus diganti, saudara, karena banyak program-program yang tidak bisa adjust dengan komputer lama. Harus di-adjust, harus dibaharui. Ini banyak program baru yang komputernya juga harus baru. Setan punya banyak program untuk menjatuhkan dan merusak kehidupan iman Kristen. Kita harus memiliki pembaharuan setiap hari. Percaya apa yang saya katakan ini benar. Serius saya sudah berdoa untuk apa yang harus saya sampaikan sore ini. Dan saya sering dan hampir selalu, saudaraku, atau bisa dikatakan selalu di meja ini, saya menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan. Saya mendengar apa yang Tuhan katakan untuk saya sampaikan. Saudara berada di tempat yang tepat. Dan hari ini Tuhan memberi peringatan ini kepada kita.
Jangan sombong. Harus memberi diri bersama Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, dan diubahkan terus. Kita bersyukur kita punya komunitas ini. Saya bersyukur ada orang-orang yang mempercayai kami. Karena kami juga serius untuk pulang dalam keadaan baik-baik di hadapan Bapa, berkenan. Dan mengajak saudara juga berkeadaan baik-baik. Tidak ada maksud lain, saudara. Tidak ada maksud lain. Kita bukan ikut-ikutan gereja-gereja yang hanya mau kumpulkan massa lalu membuat kegiatan. Kita serius mempersiapkan semua kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang layak menjadi mempelai Tuhan. Kami tidak melihat saudara orang kaya atau orang miskin, berkedudukan tinggi atau rendah. Tapi kami hanya mau menyampaikan kebenaran yang mengubah hidup saudara. Amin.